Wankawan TV1. Kita sangat menghormati semangat perjuangan dari kawan-kawan yang hadir. Kita juga berempati, bersimpati, tapi jujur kita semua di sini juga baru banyak yang tahu kondisi-kondisi seperti itu selama kita melihat di media gara-gara ada kasus pagar laut. Kalau saya pada saat itu tidak ngomong soal kalau saya punya ikon itu juga itu kan salah satu yang mendorong agar semua muncul ke permukaan, termasuk rapat-rapat kerja atau rapat RTBU seperti ini. Ini adalah upaya kami. Jadi bukan pengen membuang-buang anggaran juga, kita ingin mengupayakan agar semua masyarakat didengar. Ya. Jadi semua kawan-kawan kita, termasuk saya juga baru di komisi ini, kita juga masih perlu mendalami dan mempelajari terus-menerus. Mungkin bapak-bapak yang lain dulu pernah ketemu dengan yang lain, tapi setiap perubahan pasti baru ya. Sekarang saya minta dari pemerintah untuk menjelaskan. Ya, sebentar dulu gantian pemerintah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kalau perempuan lama. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu yang hadir di ruang ini yang mewakili baik itu masyarakat maupun mewakili kelompok aliansi, dan berarti juga para pejabat yang dari Kementerian APBN dan juga teman-teman sejawat. Tadi sudah banyak disampaikan baik itu dari Forum Tanah Air maupun dari tim advokasi perlawanan ganda pornografi. Beberapa hal yang dapat kami jawab sesuai dengan kewenangan kami yang terkait dengan tupoksi APBN. Karena ada beberapa hal yang disampaikan tadi memang kewenangannya bukan di kami atau di kementerian lain, yaitu diantaranya terhadap baik itu provinsi maupun kabupaten itu ada di Pemda. Kemudian terkait dengan harga tanah itu juga merupakan kewenangan dari pemerintah daerah atau dari SPP TPBB. Kemudian terhadap PSN atau Program Strategi Nasional itu juga merupakan kewenangan dari kementerian terkait atau Kementerian Perekonomian. Terkait dengan hal perserikatan ada beberapa hal, baik itu menjawab yang dari Forum Tanah Air maupun dari tim advokasi. Ada beberapa hal tadi yang menjadi keluhan masyarakat dari beberapa masyarakat tadi, antara lain adanya NIB yang tidak valid atau NIB bodong. Ini beberapa waktu yang lalu sudah ditangani, zaman menterinya masih Bapak Sofyan Jalil. NIB bodong ini sudah dibatalkan dan sudah kembali kepada pemilik awal. Nanti mungkin Pak Kepala Kantor Pertanahan akan menjelaskan. Kemudian terhadap sertifikat yang ada di Kohot tadi, terutama yang ada di luar garis pantai, itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri itu dibatalkan, dan itu tidak ada yang dicabut atau di pending pembatalannya, semuanya sudah dibatalkan. Kemudian terhadap kewenangan pemberian hak ini, karena pemberian hak yang ada di Kohot tersebut melalui pengakuan hak, maka seluruh kewenangan pembuatan sertifikat pertama kali itu dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Artinya tidak ada kewenangan Kanwil maupun kewenangan Menteri, karena itu adalah wujudnya pengakuan hak. Kemudian setelah itu diturunkan menjadi APD, baru dibalik nama. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kasusnya Bapak Izin Pak Charlie tadi ya, ini sudah ditangani oleh Bapak Menteri melalui Dirjen
sengketa dan akan dilakukan gelar ulang. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Kakan Kabupaten Tangerang atau Pak Serang dapat menambahkan. Terima kasih. Tunggu, saya koreksi dulu Pak ya. Jadi yang urusan Pak Charlie tadi, ya Pak Charlie kalau tadi ya, ini sudah akan digelar ulang, berarti sudah ada progresnya ya. Sudah diperintahkan oleh Pak Menteri untuk dilakukan gelar ulang di kementerian. Tinggal diikuti saja gitu ya prosesnya. Baik, lalu kemudian tadi mengenai RT/RW belum disebutin tadi Pak. Mengenai RT/RW tadi menarik tuh. Saya waktu itu sempat ngomong juga kalau di sini, kalau kepala desa bisa membuat diri seperti itu, bagaimana RT/RW yang tata ruangnya? Perda itu pernah dengar nggak cerita tentang Perda itu Pak? Mungkin Pak Kakan yang kabarnya di kabupaten. Oke, silakan Pak Tanda. Izin Pak Pimpinan, kalau pimpinan Pak Ketua, Pak Dede, kalau bicara perda, pembahasan RT/RW BPN pasti diundang, apalagi perda provinsi, ini pasti diundang BPN. Kalau saya waktu itu regulasi Sumatera Selatan dan kita bahas waktu itu juga mengundang BPN agar tidak salah. Jadi kalau BPN sampai nggak tahu, ini ada pertanyaan juga pimpinan. Jadi perda ini perda gubernur atau perda kabupaten? Kalau RT/RW gubernur ya? Iya. Makanya itu yang saya tanyakan tadi, apakah mengetahui tentang perda tersebut atau tidak? Kang Wil dulu deh, Kang Wil tahu atau tidak? Khusus yang Perda 1/2023 ini memang kewenangannya di gubernur Pak. Waktu itu BPN diundang nggak? terus waktu itu saya belum di situ Pak, jadi kita akan cek dari Pak. Kebetulan saya belum menjabat di situ Pak. Baik. Silakan dari Tangerang dulu. Termasuk yang soal perdanya ya, kami ingin tahu dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kamil yang mulia dan kami hormati, rekan pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta jajaran Pak Kamil BPN Jawa Timur beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pimpinan bahwa semangat kita sama, yaitu dalam rangka untuk mencari solusi yang solutif dan adil di berbagai sini. Terkait dengan RT/RW, saya kebetulan 30 pada saat menjabat kemenangan ini, dan untuk RT/RW 1 tahun 2023 memang prosesnya telah panjang, tidak serta-merta begitu. Ada proses melalui proses antar kementerian juga, ada yang namanya persetujuan substansi. Nah itu memang berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu ya, terkait dengan dasar pentingnya sertifikat itu memang berawal dari Perpres 1/2023 itu. Di sana di tata ruangnya, pola ruangnya itu sudah masuk ke dalam pemukiman. Nah, hanya mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan tadi yang paling utama itu ada terkait dengan isu pembatalan pencabutan hak dan yang disampaikan oleh Ibu Menu ya, memang ya ada menu bahwa kami yang melaksanakan itu mohon izin Pak Pimpinan bahwa berdasarkan arahan perintah dari komisi terhadap sertifikat HGB yang terbit berada di luar dari Semangkai itu dibatalkan karena memang tidak sesuai dengan amal administrasi saksa juridis dan saksa materi. Itu yang kami laksanakan. Dan dari 260 sertifikat HGB ya, plus yang 20 sertifikat HGB atas nama PKCIS, itu terdapat 242 sertifikat yang kami tidak terus pembatalan. Yang 242 Yang jelas perlu kami uraikan bahwa pembatalan yang dibatalkan yang pertama itu sebanyak 50 sertifikat melalui SK pembatalan diambil karena memang kewenangannya ada di KD. Selanjutnya ada permohonan pelepasan yang dilakukan 100%
dan disita warkah dan data-data yang ada di kami. Saat ini proses pembatalan itu kami sedang memberikan surat arahan kepada Barreskrim terhadap pembatalan tersebut. Nanti kami menunggu surat dari Barreskrim. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Barreskrim. Kami tinggal menunggu surat balasan untuk kami daftarkan pembatalannya. Yang sertifikat di bawah sebanyak 240 tersebut. Itu yang di laut ya? Siap. Yang di laut. Siap. Lalu kemudian ada yang bercerita Pak Nusron membatalkan pembatalan itu yang mana? Ya, pembatalan yang di laut itu yang di luar garis pantai. Yang di luar garis pantai. Siap. Berarti di dalam. Yang di luar garis pantai. Yang di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Terus Pak. Baik, itu untuk menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nunung bahwa sampai saat ini proses pembatalan itu sedang berjalan, tapi sambil menunggu surat dari Barreskrim izin untuk proses pembatalan tersebut. Karena barang itu sudah disita, jadi kami harus menjalankan terus kita meminta akan ada izin terlebih dahulu pada Barreskrim. Kami menunggu itu. Terus terkait dengan masalah BPHTB-nya, karena memang kami dapat tangan dan BPD itu sudah harus. Jadi setiap proses pendaftaran SK maupun peralihan itu tidak akan bisa diproses kalau misalnya belum ada tersedia pengesahan dari BPD. Nah, BPHTB itu tadi ditanyakan kemana larinya, pihak kas daerah, pemerintah daerah, kemudian Terus untuk yang cari tadi sudah disampaikan oleh Pak Nabil, sudah ada proses yang lanjut. Terkait dengan calon musnah, Pak Ahmad Wasiruddin mohon izin Bapak, kalau misalnya berdasarkan UPA itu sebenarnya sudah ada Bapak. Setiap hak atas tanah itu hapus salah satunya itu karena tanahnya musnah. Makanya dari UPA itu dijabarkan kembali di dalam PP Permen di dalam PP 1821, Permen 1821 itu tentang acara untuk pelaksanaan musnah itu seperti apa. Dan Permen itu sudah ada bahwa itu tim untuk pendataan kamus. Jadi di dalam UPN sendiri sudah disebutkan salah satu hapusnya hak atas tanah itu karena tanah tersebut musnah. Itu mungkin sementara yang bisa kami jawab. Ada beberapa pertanyaan yang tadi belum tercover oleh Bapak akan menjawab. Terima kasih Pak. Dari sana agak keras juga suaranya Pak, supaya kedengaran ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Komisi 2 dan anggota, Bu Stafsus Menteri, Pak Amir Banten, Pak Amir Timur, dan teman-teman semuanya dari forum tanah air dan dari tim mediasi. Saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan kondisi di Kabupaten Serang, Pak. Karena memang dari Kabupaten Serang itu hanya yang bersinggungan dengan PIK 2 ini rencananya ada di Kecamatan Tanara, Pak. Jadi tidak begitu banyak yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi di Kecamatan Tanara ini memang ada PKKPR yang terbit itu seluas 3.767 hektar dan sampai dengan saat ini itu hanya 14 bidang yang sudah terbit HGB-nya, dan itu pun melalui prosedur yang insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku dan semuanya ada di dalam lokasi DPR yang dimaukan oleh teman-teman di lapangan gitu Pak. Ya, saya pikir itu saja dari kami di Kabupaten Serang. Namun saya juga ingin menanggapi sedikit dari memang apa yang beliau sampaikan. Memang kemarin dalam beberapa minggu yang lalu teman-teman dari Kabupaten Serang itu ada yang datang ke kantor Pak untuk audiensi. Kita sudah terima dengan baik dan memang ada laporan terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya selaku kepala kantor sudah dapat laporan juga Pak, dan kita sudah memberikan sedikit
pencerahan lah kepada yang bersangkutan untuk supaya dalam kegiatan-kegiatan atau pertemuan berikutnya tidak lagi keluar kata-kata yang mungkin kesannya bercanda tapi ditanggapi tidak nyaman bagi yang mendengarnya. Itu atas nama kantor pertahanan Kabupaten Serang saya mohon dimaafkan, jangan sampai nanti ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi kita semua karena mau bulan puasa juga ini. Semoga ini bisa dimaklumi kondisi-kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Mungkin itu Pak Pimpinan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jawa Timur, terutama yang masalah di Gresik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sidang dan segenap anggota Komisi DPR RI. Selamat melaksanakan pada puasa buat kita semuanya. Mudah-mudahan yang telah diterima, yang sedang diberi kekuatan dan akan diberi kekuatan. Yang sama-sama kami cintai Mas Muhammad Farid dan Mas Maulana Yusuf dari Sumeneb, staf khusus Menteri Kementerian PPN, hadirin wal hadirat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, terima kasih Bapak Pimpinan, kita telah difasilitasi dengan forum yang sangat baik ini, yang mulia ini. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada sahabat kami Mas Muhammad Faid dan Mas Maulana Yusuf yang telah memberikan beberapa informasi terkait tentang penerbitan 19 sertifikat takmil. Terhadap apa yang telah disampaikan oleh Mas Faid itu, untuk mencabut sertifikat hak milik jumlahnya 19. Secara umum kita juga ingin menelaah dalam rangka mengumpulkan dasar-dasar pembatalan. Jangan sampai kita melakukan pembatalan malah kita juga melanggar aturan kira-kira. Yang kedua, secara umum juga kita ingin menelaah penerbitan 19 sertifikat hak milik itu atas nama perorangan. Kalau dilihat daripada KTP-nya adalah masyarakat di situ juga. Mohon maaf kami sampaikan biar riwayat penerbitannya menjadi jelas dan terang. Jadi kita berpihak kepada data, tidak mengada-ngada karena kita juga belum di sana. Jadi kalau lihat itu asal usulnya atau riwayat penerbitannya pada saat permohonan itu ada tanah milik adat satu bidang. Atas nama satu orang dan pemiliknya kalau lihat KTP-nya adalah warga sana. Yang 18 bidang itu tanah negara diterbitkan tahun 2009 melalui adjudikasi atau LMPDP itu 10 orang. Jadi luasannya 19, sekian hektar. Jadi dua hal penerbitan itu luasannya 23,23 hektar, 23 hektar lebih. Ada 11 orang. Kalau lihat KTP-nya adalah nama perorangan dan itu berdomisili di desa yang bersangkutan. Oleh karena itu secara subjek hukum itu tidak berada tanah absen, artinya kepemilikan di luar kecamatan, kepemilikan di batas luas maksimum, begitu. Saat itu dasar-dasar penerbitannya adalah yang satu, karena milik adat ada riwayat tanah dari kepala desa dan lain sebagainya. Yang kedua, yang 18 bidang karena tanah negara, yang menjadi dasar penerbitan sertifikatnya adalah surat keterangan dan surat penguasaan fisik dari yang bersangkutan pada saat itu. Oleh karena itu, kalau memang hari ini, mohon maaf, saat itu juga kalau lihat penerbitannya ada tahun 1997 dan ada
yang 2009. Kalau lihat kita tahunnya belum begitu ketat terhadap peraturan-peraturan penerbitan di kawasan perairan laut. Belum mungkin, mohon dikoreksi, kita semua diskusi di sini dalam rangka mencari solusi. Jangan-jangan dinas terkait juga belum ada. Itu yang harus kita renungkan bersama. Oleh karena itu, kami di BPN sangat setuju kalau memang berdasarkan penelaahan ada yang setelah dikumpulkan, ada yang menjadi dasar-dasar untuk pembatalan atau dasar-dasar untuk pencabutan atau dasar-dasar untuk hapusnya hak. Mari kita buka sejenak bahwa tanah musnah diantaranya itu berdasarkan peraturan Menteri ATR nomor 3 2004 di dalam pasal 2 bahwa salah satu definisi atau ukuran tanah musnah itu apabila sudah berubah bentuk asalnya karena peristiwa alam. Yang kedua, termasuk kategori tanah musnah itu tidak dapat diidentifikasi lagi. Yang ketiga, tidak dapat difungsikan, digunakan dan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ini diatur di dalam Permen ATR BPN Kepala Badan nomor 3 2024. Namun demikian, sebagai informasi tambahan bahwa ada beberapa prosedur, ada beberapa mekanisme hapusnya hak milik, khususnya adalah hak milik. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, nanti kita bisa dibuka bersama dan didiskusikan bersama di dalam pasal 27, hak milik hapus karena satu pencabutan hak. Biasanya kalau pencabutan hak itu berdasarkan Undang-Undang 2 2012 untuk kepentingan umum, itu boleh dicabut. Yang kedua, penyerahan sukarela terhadap oleh pemiliknya. Jadi pemilik sertifikat 19 itu menyerahkan secara sukarela untuk apapun kepentingan, untuk siapapun kepentingannya. Yang ketiga, hapusnya hak milik itu karena ditelantarkan. Tidak, salah satu definisi ditelantarkan adalah digunakan tidak sesuai dengan pemberian haknya. Barulah yang selanjutnya hak milik itu hapus karena tanahnya musnah. Tiga definisi tadi tanah musnah adalah tidak bisa diidentifikasi lagi bentuknya atau berubah bentuk karena besar alam, identifikasi dan lain sebagainya. Itu aturan-aturan main oleh kita semua dalam rangka pembatalan dan lain sebagainya. Selain itu, terhadap hapusnya hak diatur juga di dalam mekanisme. Mohon maaf ini disampaikan karena ini peraturannya berbeda, biar kita diskusi. Kita tidak mengurangi, kita tidak menambah terhadap makna dan isi peraturannya. Terhadap tuntutan pembatalan 19 hak milik tersebut tidak dapat dilakukan melalui catat administrasi karena penerbitan hak milik tersebut telah melebihi 5 tahun. Sehingga pembatalannya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan, walaupun mungkin tidak suka. Tapi ini adalah aturan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah di dalam pasal 64 atau pembatalan 19 hak milik itu bisa dibatalkan melalui mekanisme tanah musnah memenuhi kriteria di dalam Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2024. Di dalam mekanismenya telah diatur, diawali dengan penetapan lokasi tanah terindikasi terpantau. Begitu mungkin Bapak pimpinan yang terhormat, hal-hal
kasih kepada Mas Fahid, Mas Maulana yang telah memberikan informasi, tetapi kita ingin mengajak juga menelaah secara mendalam dan mengumpulkan apa kira-kira yang bisa dijadikan dasar-dasar dalam rangka pembahasan. Mungkin itu, Bapak Pimpinan, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. One Kawan TV 1